Alhamdulillah. Selamat siang Bu Romi. Selamat siang Pak. Gimana kelihatannya kok lesu? Iya Pak, ini habis mengajar jadi agak capek. Oh ya, tidak apa-apa. Gini Bu Romi, saya dengar dari kemarin dengan mau melakukan coaching dengan Inani kalau tidak salah. Jadi sebelum melakukan coaching nanti saya ingin mengajukan pertanyaan ke jenengan terkait dengan kegiatan coaching. Di mana kira-kira Bu ada waktu? Enggak apa-apa Pak, monggo. Ya. Apa yang menjadi pertanyaan? Iya. Yang pertama Bu Romi begini. Ini sebelumnya saya ingin mendiskusikan terkait dengan nanti kriteria penilaian atau rubrik. Ya Bu. Ya. Baik Bu, pada kegiatan coaching hari ini jenengan nanti sebagai coachnya, jadi akan saya amati dan saya nilai dengan rubrik penilaian kita. Iya, enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Monggo. Ya, terima kasih. Yang pertama Bu, nanti apakah dalam melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta? Jadi jenengan pasti tahu arti tirta. Iya. Itu yang pertama, tujuannya apa, jenengan bisa mengidentifikasi masalah dan merencanakan aksi, selanjutnya tanggung jawab. Iya. Ya kan? Iya Pak. Ya. Yang kedua, nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada uji. Yang ketiga, nanti bagaimana setelah jenengan mengajukan pertanyaan, nanti uji merespon dengan baik dan menanggapi pertanyaan dari jenengan. Iya. Ya Bu. Yang pertama tadi tentang alur tirta ya Pak. Ya. Nanti saya dalam coaching berusaha saya melakukan alurnya seperti apa yang ada di alur tirta itu, yaitu tentang tujuan yang akan dilakukan atau dicapai dalam coaching itu. Ya. Kemudian apa yang menjadi rencana ya Pak, rencana dalam menyelesaikan permasalahannya, serta nanti di akhirnya akan diambil apa yang harus dilakukan atau bentuk tanggung jawab seperti apa yang harus dilakukan. Iya, betul. Terus saya ingin kembangkan lagi Bu Romi terkait dengan kegiatan ini. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari saya, diantaranya kompetensi coaching. Nanti apa yang Anda ingin kembangkan? Ya. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan terutama di mindfulness ya, kehadiran yang penuh. Itu saya ingin mendengarkan secara pasti apa yang utuh. Pasti ya Pak, utuh apa yang menjadi permasalahan dari bulan ini. Itu nanti kompetensi, jadi saya kira ada juga ya Bu, Ya. mindfulness, selalu menjadi pendengar yang aktif, yang ketiga juga memberi pertanyaan yang berbobot. Nah, Ya. dari ketiga itu kira-kira Ibu kembangkan yang lebih spesifik itu yang mana di antara tiga itu? Menurut saya yang mindfulness ya Pak. Oh, kehadiran. Ya, kehadiran Oke. dalam saya coaching. Lalu indikator yang bagaimana sih yang diinginkan Ibu dalam proses coaching nanti? Kira-kira? Saya akan melaksanakan coaching itu dengan menyimak secara penuh apa yang menjadi permasalahan Bu Nani, kemudian Bu Nani sendiri nanti yang akan menemukan solusi apa penyelesaian. Ya. Terus berarti dengan hadir penuh
di coaching kali ini nantinya dapat mendengarkan secara utuh dari Bu Nani selaku coach, dan saya akan beri demikian dulu ya Bu. Ya Pak. Kegiatan pra observasi ini silakan Ibu melakukan kegiatan coaching dengan Bu Nani selaku coach. Terima kasih kesempatannya dan saya tunggu hasil. Terima kasih, mohon dukungannya. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Selamat Romi. sore. Sore. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, tapi lumayan capek Bu Romi. Bagus ya Bu. Lemes. Capek. Banyak kesibukan ini akhir-akhir ini Bu Romi. Tapi sehat sih Bu. Alhamdulillah Capek sehat. ya? Iya. Oke. Ya Bu, dengar-dengar Bu Nani ada yang ingin disampaikan. Bu Nani ingin menyampaikan unek-unek atau permasalahan dari Bu Nani. Sepertinya apa Bu? Begini Bu Rohmi, seperti yang tadi saya sampaikan, saya merasa capek akhir-akhir ini sedang lumayan sibuk, apalagi dengan tambahan tugas saya itu jadi koordinator P5 Bu Rohmi. Dari kelas 7 kemarin saya sudah jadi koordinator 1 tahun, kemudian ini saya naik level ngajar di kelas 8 jadi koordinator lagi dan mengulang tema yang sama, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Masalah saya itu seperti buntu kehabisan ide untuk merancang kegiatan P5 dengan tema yang sama di kelas 8 ini. Jadi masalahnya Bu Nani itu jadi koordinator P5. Iya. Yang tahun kemarin sudah jadi koordinator, Iya. tahun ini juga jadi koordinator lagi dengan tema yang sama. Iya. Dan sekarang tambah lagi masih belajar juga ya Bu? Iya, masih ngajar juga. Kalau ini kan nanti percakapannya hanya singkat ya Bu, Iya. mungkin 15 sampai 20 menit. Nanti kira-kira di akhir nanti tujuan percakapan kita apa ya Bu? Saya berharap dengan berdiskusi bersama Bu Rohmi dalam coaching ini, saya nanti bisa mendapatkan solusi dari masalah saya ini yang tadinya buntu merancang kegiatan. Saya bisa menentukan atau merancang kegiatan-kegiatan untuk P5 di sekolah saya ya Bu ya, seperti itu. Jadi istilahnya bagaimana menentukan apa ya, sebuah rencana ide-ide supaya tidak merasa kewalahan seperti itu. Iya, biar nggak buntu lagi gitu lah. Iya. Jadi kalau menurut Bu Nani, kerepotan atau kewalahan yang Bu Nani alami ini karena disebabkan oleh apa ini? Penyebab kerepotan saya, penyebab merasa menjadi buntu ini karena P5 itu gaya hidup berkelanjutan di kelas 7 kan pernah dilaksanakan. Kemudian kan di kelas 8 dilaksanakan lagi. Setiap kali mau merancang kegiatan, kok kayaknya ini sudah pernah, ini sudah pernah, ini sudah pernah. Saya gali ide, cari ide di YouTube, kemudian cari ide di mana-mana. Sudah pernah semua. Kemudian saya bingung, ini mau ngapain lagi ya? Kendalanya seperti itu. Dan teman-teman yang lain ketika tak ajak kira-kira mau apa, nanti saya tinggal merancang modulnya seperti itu, tidak ada masukan sama sekali dari teman-teman. Seperti itu kendalanya Bu. Jadi kendalanya ketika panjenengan meminta apa istilahnya solusi dari teman-teman juga merasa buntu atau Cuek ya, ya. Mereka teman-teman teman-teman saya lebih ikut jenengan aja lah, padahal saya ke jalan buntu, nanti sama-sama tersesat gimana ini? jangan tersesat ya Bu. Iya. Jadi kalau menurut saya itu panjenengan sebenarnya sudah, gambaran saya kok panjenengan lebih punya ide. Kira-kira adakah ide Bu? Sebenarnya ide rencana saya untuk bisa menggali ide dari teman-teman itu ada. Saya pernah menghubungi Pak Kepala Sekolah, Pak, terkait
kegiatan B5 kita itu perlu melakukan IHT, in-house training ya. Semua fasilitator guru kelas 8 itu dikumpulkan, kita satu pemahaman dulu B5 itu apa, tujuan akhir kita apa, kemudian saya minta masukan nanti dari teman-teman biar untuk mencapai tujuan kita itu apa, itu ide jangan hanya dari saya tapi dari semuanya, semua sudah ada gambaran. Besok pas pelaksanaan semua sudah tahu arah kita mau kemana, pernah seperti itu. Sudah dilaksanakan juga itu IHT-nya, tapi saat pelaksanaan sama saja Bu, hanya 1-2 teman yang mengusulkan dan ya hampir sama kegiatannya, hanya itu saja lagi begitu. Menurut saya B5 itu kan berkelanjutan ya, iya. Dari kelas 7 kemudian kelas 8 butuh ide-ide ya. Iya. Panjenengan sudah melaksanakan istilahnya kolaborasi antara panjenengan sendiri dengan dengan kepala sekolah ya. Kepala sekolah sudah diberitahu, sudah konfirmasi melaksanakan in-house training itu, teman-teman juga sudah tahu, tapi respon mereka masih kurang. Kira-kira yang sudah panjenengan lakukan di tahap ini kemudian mendapat tanggapan dari teman yang meskipun sedikit ya, tapi sudah ada begitu ya. Iya, ada. Kemudian adakah aksi yang lain yang panjenengan lakukan selain melakukan IHT? Untuk aksi yang lain ya, untuk aksi yang lain saya lebih kolaborasi lebih mungkin ya. Kalau kemarin saya koordinator seperti jalan sendiri gitu, karena ada satu koordinator lagi sebenarnya di kelas 8 itu ada 2 koordinator, tapi saya beliaunya juga masih ikut-ikut gitu. Nah mungkin besok saya akan memaksimalkan agar koordinator yang satu juga berperan aktif. Saya yakin koordinator itu juga sebenarnya punya ide-ide tapi mungkin masih takut, masih segan untuk mengungkapkan. Mungkin besok saya akan bekerja sama lebih, kemudian komunikasi lebih dengan koordinator tersebut biar muncul ide-ide baru dari beliau. Seperti itu mungkin. Ada rekan ya Bu? Iya. Ada rekan yang mungkin satu tema atau berbeda? Satu tema. Jadi Iya. panjenengan ingin lebih menjalin komunikasi lebih. Ya, kolaborasi gitu. lebih. Jadi istilahnya kolaborasi, kemudian mendukung temannya supaya mau mengungkapkan apa ide-ide yang akan dilaksanakan. Gitu. Iya. Oke. Dengan kondisi saat ini, kira-kira kalau Ibu harus meningkatkan kompetensi dalam menyusun rencana itu, panjenengan di level berapa? Saya masih mungkin sebenarnya saya kalau menilai diri sendiri ya, saya sekarang di level 5-6. Iya. Nah, gambarannya yang seperti apa? 5-6 karena saya sebenarnya sudah ada ide-ide gitu dan sudah pernah melaksanakan, tapi saya perlu meningkatkan untuk mendapatkan ide-ide yang lebih cemerlang lagi, kemudian kegiatan-kegiatan yang lebih mengenal lagi, mungkin seperti itu. Iya, seperti tadi yang panjenengan sudah laksanakan aksi bentuk rencananya dan pernah juga dilaksanakan. Kemudian ingin kolaborasi juga selain dengan kepala sekolah dengan rekan yang sesama koordinator gitu ya. Ya, jadi adakah rencana yang lain selain 2 tadi? Kalau tadi IHT sudah dilaksanakan, kemudian kolaborasi dengan koordinator. Terkait gaya hidup berkelanjutan, ini kan kaitannya dengan kehidupan manusia, alam dan lain sebagainya ya Bu ya. Kalau tadi saya hanya berkolaborasi dengan lingkungan sekolah saja, saya mungkin akan bekerja sama dengan pihak-pihak luar, mungkin dengan dinas lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup mungkin nanti saya akan mengundang dari dinas lingkungan hidup memberikan semacam kuliah umum kepada anak-anak. Mungkin dari sana akan
anak-anak dikasih pengarahan bagaimana kegiatan gaya hidup berkelanjutan di sekolah, terutama untuk proyek P5 ini supaya bisa lebih menarik lagi. Mungkin nanti dari LH itu akan muncul solusi-solusi kegiatan malah ya Bu ya. Jadi secara garis besar kalau saya mendengar dari rencana jenengan ini, yaitu jenengan mau kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian mendatangkan sebagai narasumber. Iya, insya Allah seperti itu saja. Baik sekali, itu sudah merupakan apa ya, contoh yang begitu nyata ya, yang mungkin akan dapat langsung diterima oleh peserta didik. Seperti itu ya. Kemudian ini untuk pelaksanaannya lagi. Kira-kira kalaupun rencana yang ketiga itu akan dilaksanakan kapan mulainya? Yang di hati kan sudah, kalau koordinasi dengan koordinator lainnya harus setiap kali mau kegiatan ya. Kalau dengan Dinas Lingkungan Hidup itu berarti secepatnya, semoga minggu depan ya Bu, saya tak membuat surat pengajuan agar memohon untuk mendatangkan narasumber dari LH itu, dan pelaksanaan di tempat saya kan Jumat Sabtu. Semoga Jumat Sabtu minggu depan sudah bisa ada narasumber dari LH ini. Ya, jadi mau segera dilaksanakan ya Bu. Iya. Semoga apa yang akan direncanakan ini bisa segera terlaksanakan. Iya. Kolaborasi yang penting. Iya. Dari sekolah dulu, mungkin dari kepala sekolah, kemudian nanti rekan sejawat, kemudian nanti keluar bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Kiranya ini sudah agak lama ya Bu. Iya. Sudah alhamdulillah ini, sehingga apa yang sudah kita peroleh di antaranya tadi panjenengan punya masalah. Ya, masalah ide saya buntu terkait kegiatan P5, dan alhamdulillah setelah coaching dengan Bu Rohmi saya dapat ide-ide baru, terutama saya harus berkolaborasi. Kalau dari dalam sudah buntu berarti saya harus melebarkan saya berkolaborasi dengan pihak luar. Iya. Supaya kita bisa menemukan jalan yang lebih terang. Iya. Gitu. Ya Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Bersedia mencurahkan apa yang menjadi permasalahan. Terima kasih juga. Semoga apa yang panjenengan rencanakan dalam minggu ini segera terlaksana. Amin. Terima kasih juga untuk Bu Rohmi sudah mau mendengarkan curhatan saya, dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan solusi-solusi. Terima kasih Bu Rohmi. Ya, sama-sama. Monggo semangat ya Bu. Iya, semangat. Selamat siang dulu. Siang. Selamat siang Bu Rohmi. Selamat siang Pak. Bagaimana perasaan Anda setelah tadi melakukan coaching dengan Bu Nani? Sangat apa ya Pak, luar biasa. Setelah mendengarkan rekan mencurahkan isi hatinya tentang permasalahannya, saya semakin sadar bahwa setiap guru, setiap individu itu punya masalah, tetapi ternyata bisa menyelesaikan sendiri. Ya. Tadi saya lihat proses dalam melakukan coaching itu baik sekali. Baik Bu, ini kegiatan pasca observasi. Saya akan menanyakan sesuatu, beberapa pertanyaan terkait saya sebagai observer. Ya Bu, Ya Pak. masih lemes atau semangat? Sudah semangat Pak. Ya, terima kasih. Baik Bu Rohmi, ini terkait dengan tadi kegiatan coaching, apa yang sudah Ibu lakukan selama melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi? Saya tadi sudah melaksanakannya sesuai dengan alur cerita ya Pak. Alur cerita. Menanyakan tujuan yang ingin dicapai, kemudian tadi mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan dari Bu Nani sendiri. Kemudian apa rencananya sudah saya gali. Ternyata Bu Nani sudah rencana aksi gitu ya? Rencana aksi sudah mendapati dengan sendirinya rencana aksinya yang bagaimana dan seperti apa.
kemudian juga akan segera dilaksanakan dalam bentuk sebagai bentuk tanggung jawab. Ya, baik Bu. Saya sebagai observer tadi tentunya saya amati, saya lihat langsung praktek kucing dengan benar. Setelah saya menyaksikan, tentunya saya mencatat Bu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada Bu Rohmi. Ya, monggo Pak, semoga bisa membangun Iya, keterampilan saya Pak. ini bukan kritik, tapi ya masukan ini Ya. tentunya membangun. Jadi nanti bisa lebih baik lagi. Baik Bu, yang pertama, alhamdulillah tadi proses kegiatan itu kucing berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Bu Nani juga sepertinya bahagia. Mengalir tadi. Betul. Ya sudah curhat. Iya. Terus yang kedua Bu Rohmi, tadi juga dalam kegiatan itu proses alur tirtanya sangat terlihat. Sudah dapat. Sudah sesuai, yaitu dengan awalnya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah dan merencanakan aksi dan bentukan masalah. Sudah masuk semua, alhamdulillah. Yang ketiga, tadi Bu Rohmi juga berusaha untuk menggali melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya kepada Bu Nani selaku kucing, sehingga Bu Nani tadi saya dengar sendiri dia punya masalah dan bisa menemukan solusi dari masalah itu dengan kegiatan kucing tadi. Itu yang paling mengena Bu. Terima kasih. Yang terakhir pertanyaan dari catatan dari saya, pelaksanaan kucing tadi juga menerapkan prinsip-prinsip kucing itu sendiri. Iya. Itu Bu, sekiranya catatan dari saya ada 4 poin, itu semoga menjadi motivasi. Terima kasih sekali sudah memberikan istilahnya masukan bagi saya. Ya. Ketika menjadi motivasi saya nanti dalam melakukan kucing lagi, saya bisa lebih mantap dalam menerapkan alur tirta khususnya. Saya dapat melaksanakan kucing lebih baik lagi. Ya, itu tentunya yang perlu Anda kembangkan kan? Iya. Yang Anda kembangkan untuk waktu. Ya. Baik. Bu Rohmi, saya kira begitu saja karena waktu sudah siang. Terima kasih waktunya dan saya mohon jangan bosan-bosan dalam melakukan kegiatan kucing ini dan terima kasih, tetap semangat, tetap sehat tentunya dan yang paling akhir tentunya jangan lupa bahagia. Selalu. Terima kasih Pak motivasinya. Selamat siang ya Pak. Ya, selamat siang juga Bu Rohmi. Apresiasi. Bagus ya. Selamat siang, monggo.